Rumah saya ada yang ngetok pintu dan temponya datar. Tok, 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 tok. Yang ada di benak saya CRT, CRW. Nggak ada pikiran lain. Apalagi sini si RT. Begitu tuh. Udah saya buka pintu, nggak ada. Mohon maaf bang, almarhum usia berapa? Pertama saya gitu. 53 katanya. Kembar ya? Gitu kan basa-basi omongan. Oh enggak, ayah saya nggak kembar. Cuma kan saya nggak enak kalau saya ceritain semalam ada yang datang. Orang yang meninggal itu malamnya datang minta dimandikan dan besok ketika saya akan mandikan ternyata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Seperti biasa, malam kali ini gue udah menghadirkan narasumber lagi nih yang bakal menceritakan pengalaman horor ya saat bekerja sebagai pemandi jenazah. Langsung aja kenalan sama narasumber gue, yaitu Bang Amil. Selamat malam Bang Amil. Selamat malam. Gimana kabar Bang Amil? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke Bang Amil, ini kan mau cerita tentang waktu Abang jadi pemandi jenazah Bang ya? Iya, iya. Nah itu kejadiannya tahun berapa Bang? Saya akan menceritakan pengalaman dan mudah-mudahan banyak hikmahnya itu di tahun 2002 akhir. 2002 akhir. Oke. Nah itu Abang awal pertama jadi pemandi jenazah dari tahun berapa sampai sekarang atau gimana? Dari tahun 2009 sampai sekarang saya masih jadi petugas mandi jenazah. Oke. Cuma untuk disahkan menjadi amilnya, petugas resmi dari pemerintah itu semenjak tahun 2002 pasca Covid. Oh, jadi ada naungannya sih kan? Iya. Oke. Ada SK dari pemerintah. Iya. Nah, Abang ini kan mandiin jenazah bisa orang tetangga atau di rumah sakit juga pernah atau? Pernah. Oh, pernah. Berarti nggak di rumah-rumah warga doang ya, Bang ya? Berarti dipanggil ke rumah sakit juga pernah ya? Waktu sebelum jabatan saya sebagai amil itu, saya jadi petugas di rumah sakit di kawasan Tangerang Kota. Ada beberapa masjid di kawasan Bintaro. Kemudian ketika ada tugas dari pemerintah yang disahkan oleh kelurahan, maka saya fokus untuk mandikan jenazah, utamanya adalah di lingkungan kelurahan. Oh, jadi masih di lingkup kelurahan yang Abang tinggal ya? Iya, betul. Oke. Yaudah nih Bang, tahan dulu nih ceritanya. Boleh. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Amil, simak terus sampai habis, jangan di-skip-skip. Dan sebelum mulai nih, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen bercerita juga nih seperti Bang Amil di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Di tahun 2022 akhir, pasca Covid itu, perkiraan jam 8 lewat lah. Itu ada tamu datang ke rumah, ketok pintu, terus saya keluar. Dan itu nggak ucap salam bang, ketok pintu aja, saya keluar. Nggak banyak basa-basi, nggak banyak kata. Pas saya keluar, ada apa ya pak? Bisa mandiin jenazah besok, gitu kata dia. Pak duduk dulu, saya bilang gitu. Terus dia terima kasih gitu aja. Dan ekspresi mukanya datar banget, intonasinya juga datar. Dan nggak ada ciri-ciri yang aneh aja waktu itu. Terus Pak, mandi jenazahnya di mana? Langsung dia ambil tuh kertas yang kayaknya udah disiapin tadi dia. Dikasih, saya baca. Mohon maaf saya sebutin untuk wilayahnya Jakarta Selatan di daerah Ulu Jami. Di perumahan, namun untuk perumahannya saya nggak sebutin. Oh iya Pak, insya Allah perkiraan besok jam 6:30 saya sama tim ke sana Pak. Oh iya baik, udah gitu. Terus dia gini aja, saya juga langsung masuk ke dalam. Nggak biasanya, saya juga biasanya kalau ada tamu tuh perhatiin dia naik kendaraan apa sampai kendaraannya tuh bunyi jalan. Malam hari itu
Nggak biasanya juga saya ketika tamu pamit, udah saya masuk, dia pergi. Jadi saya nggak ngeliatnya kendaraannya apa. Paginya saya sama satpam masjid berangkat pakai mobil ambulan. Kita siapin semua perlengkapan tuh bang, perlengkapan. Dan biasanya memang perlengkapan udah standby di masjid. Udah standby di mobil. Berangkat kita 6:30 waktu itu menuju Ulu Jami. Dan biasanya jam-jam segitu bang macetnya luar biasa di kawasan Bintaro itu. Saya ke kawasan Ulu Jami. Nggak ada yang aneh waktu perjalanan. Sampai sana itu, ini mungkin banyak orang yang nggak percaya berbicara mistis nih bang. Kerandanya nggak ada bang. Nggak ada. Pasti nggak percaya. Yang di mobil? Iya. Kita balik lagi bang. Saya kalau sendiri mungkin boleh lah. Oh mungkin saya lupa, saya lalai. Saya berdua, kan waktu berangkat juga kita siapin bang. Udah dimasukin? Udah dimasukin semua. Kita sampai aneh bang, sampai kepikiran gini bang. Ya Allah, Amaliahnya apa ini orangnya? Tapi di hati, ini kan yang disebut dengan fitnah tuh gitu tuh. Yang makanya kehati-hatian saya tuh. Sampai ya Allah, Amaliahnya apa ini almarhum? Ada kesulitan gitu. Di luar nalar, saya telepon tuh DKM masjid. Bang Haji, mohon lihat, minta tolong dah. Untuk keranda di masjid ada nggak? Kata dia gitu. Kata saya bilang gitu. Sebentar, dilihat tuh sama marbot. Ada, lalu kagak bawa. Bener ada, coba dipotoin, bang. Ya bener ada. Cuman kita pikir begini sama si satpam tadi tuh. Tadi bener-bener kita bawa ya. Nah, bener ada suaranya bang. Pada saat kita ngendarain, kita kan cepat bang naik mobil ambulan. Brak-bruk. Suara keranda tuh kan dari besi. Kedengeran bang, bener-bener kedengeran. Gak ada yang aneh. Cuma sampai sana tuh kan perumahan. Pada saat perumahan tuh dan kita nggak konsen lagi, itu kan banyak tanggul tuh. Biasanya bunyi gitu kan. Cuman karena kita nyari alamat dan nggak konsen ke suara, kita langsung panik berdua. Kok bisa nggak ada? Cuma kerandanya aja nggak ada bang. Yang lainnya ada. Difotoin sama marbot masjid ada. Cuma posisinya kan memang ada tempat garasi karena tuh bang. Memang posisinya berubah. Terus kata dia bilang, kok lu nggak bawa ini berangkat buat mandi jenazah kerandanya? Ya udah kita diam. Ya udah kita balik arah. Terus kita pamit sama tuan rumahnya, sama keluarganya, keluarga musibah. Bu, kita pamit balik lagi gitu. Loh kenapa pak? Ini mau cepat di makamin katanya. Ada yang ketinggalan bu, tapi kita nggak cerita. Kalau yang ketinggalan tuh kerandanya. Kita balik lagi, udah tuh ke Bintaro, berangkat lagi. Gak ada masalah, sampai sana tuh udah. Pada saat kita salaman, mau masuk, itu kan banyak orang tamu bang. Dan ini orang punya nama juga lah di perumahan itu. Jadi kalau kita mau masuk akses ke tengah tuh kayaknya merasa risih kita karena banyak tamu bang. Akhirnya kita lihat belakang tuh dikasih, lihat sana tempat wudhunya gitu. Jadi sebelum saya untuk memandikan jenazah tuh salah satu adab yang saya lakukan itu saya bacain doa dulu bang, saya masuk. Jadi saya masuk ke dalamnya itu akses belakang. Sambil sekalian saya wudhu, diarahin sama pembantu rumah tangganya. Bang lewat sana. Ada masuk saya ke belakang. Saya ngelihat ada orang lagi duduk di meja makan, cuma pandangannya kosong, cuma begitu aja. Saya sempat permisi pak, begitu aja, agak noleh, nggak ada kata-katanya udah. Tapi mukanya saya lihat bang, mukanya walaupun dia noleh, mukanya jelas, karena saya jalan di depan dia, meja makannya ada di tengah. Misi pak, cuma gitu aja noleh sebentar. Dah saya menuju ke si jenazah. Adab saya untuk jenazah itu, saya buka bang, penutup mukanya sambil saya baca doa tuh bang. Nah, bacaan Fatihah, bacaan doa, tutup lagi. Nah, saya sempat kepikiran begini, mukanya sama sama yang tadi ya, gitu aja. Kok mukanya sama sama yang tadi gitu.
sama yang semalam yang datang. iya. Saya pikir kok mukanya sama ya. Ya udah. Akhirnya setelah saya doa, saya mundur ke belakang tuh nanya untuk perlengkapan-perlengkapan yang lainnya yang kita butuhin dan nanti kayak potong kain kafannya tuh di mana. Ya udah, akhirnya saya ke belakang, saya lihat sosok yang tadi itu masih ada. Isi Pak. Udah. Dan saya lihat juga sosok yang duduk ini mukanya menyerupai. Tapi karena dia agak nunduk, 70% lah menyerupai. Gitu. Dan saya lihat sosoknya orang. Orang, betul-betul orang. Gitu, udah selesai. Kain kafan, saya gunting, saya jadiin pola. Terus perlengkapan-perlengkapan kayak bak, terus selangnya, penempatan bak mandinya udah selesai semua. Udah diangkat itu si jenazahnya ke bak mandi sampai dengan pemusatan jenazahnya itu selesai, sampai dikafani. Nah, pada saat saya selesai mengafani, baru keingetan lagi tuh Bang, sosoknya tadi duduk yang di meja makan nggak ada. Dan saya lihat misalkan orang-orang yang di sekitarnya, kan yang di sekitarnya dalam rumah itu kan cuma keluarga inti gitu, dan itu nggak ada sosok orang yang menyerupai almarhum dan yang semalam datang. Cuma saya nggak terlalu bertanya-tanya juga tentang sosoknya, agak mirip gitu. Selesai dikafani, terus kita bawa tuh Bang ke ambulan untuk disolatkan di masjid, salah satu masjid daerah Ulu Jami. Ya Allah Bang, itu ambulannya mogok. Mohon maaf ya Bang ya, ambulannya mogok. Saya ngadep itu Bang segini. Tiba-tiba aja gitu ya? Iya, mogok gitu. Udah diturunin lagi tuh Bang jenazahnya. Tuh yang kayak gitu tuh Bang, kadang saya nggak enak gitu. Yang akhirnya jadi fitnah. Tapi ini walau bukan saya menceritakan aib seorang atau amalia seorang, tapi banyak hikmah yang saya dapat tentang apa yang saya alami ini Bang, itu hikmahnya atau pembelajarannya. Akhirnya jenazahnya yang udah diangkut di mobil ambulan diturunin lagi. Kita dorong Bang. Pengalaman saya dari tahun 2009 sampai sekarang Bang, mobil ambulan mogok baru ini Bang. Sama kerandanya ketinggalan ini. Baru kali ini ya? Baru kali ini. Dah dibawa ke sana, ke masjid. Sambil nunggu jamaah wudu, saya sempat nanya Bang, karena saya sekalian mau tanya si keluarga almarhum nih, anaknya Bang, ahli warisnya, nanti yang sambutan siapa, imam sholatnya siapa, dan seterusnya. Saya tanya gitu kan. Dari obrolan itu saya sempat nanya, mohon maaf Bang, almarhum usia berapa? Pertama saya gitu. 53 katanya. Kembar ya? Gitu kan, basa-basi omongan. Oh enggak, ayah saya enggak kembar. Gitu katanya. Ayah saya enggak kembar. Cuma kan saya enggak enak kalau saya ceritain semalam ada yang datang. Ini jadi pengalaman saya aja. Banyak hikmah tentang hal yang gaib sampai segitunya Bang. Mungkin secara rasionalitas ini nggak nyampe Bang kita. Kok bisa? Atas izin Allah bisa aja Bang. Jadi saya mengalami yang tadi saya ceritain itu. Orang yang meninggal itu malamnya datang minta dimandikan, dan besok ketika saya akan mandikan ternyata dia. Jadi untuk masuk kita cocokin gitu, untuk masuk sampai ke rasionalitas kita nggak nyampe. Tapi hikmahnya itulah kebesaran Allah Bang. Tanda-tanda mungkin almarhum gitu ya, ahli khair, sampai banyak keistimewaan-keistimewaannya, banyak kebaikan-kebaikannya di dunia, sampai akhirnya banyak pembelajaran untuk saya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Keistimewaan saya katakan gitulah, bukan keanehan. Jadi saya tuh bisa peka Bang, itu ketika tahun 2018 saya berperilaku yang nggak sopan terhadap jenazah. Tepatnya itu tahun 2018 akhir sepertinya. Kondisi saya tuh lagi nggak pengen banget aktivitas kecuali diam rebahan. Karena itu hari Minggu, saya habis dari puncak.
Perkiraan jam 8 lewat lah, ada telepon masuk, mau konsultasi, tahu-tahu ke rumah. Terus dia minta tolong untuk memandikan jenazah ayahnya. Dan ini sih bukan tetangga saya nih bang, beda kampung. Maka saya tanya, bang, mohon maaf, kalau ambil petugas jenazah di sana siapa ya? Ini bukan ranah saya nih, nanti sayanya nggak enak, kata dia. Oh nggak apa-apa Pak Amil, tugas jenazah yang di sana udah tua, lagi nggak enak badan katanya, udah diizinin nggak apa-apa, kesana aja. Ya udah, berangkatlah saya. Sebetulnya hati saya lagi nggak enak banget bang, lagi malas banget. Dan perlu saya sampaikan juga, kondisi saya itu single parent, jadi di rumah tuh nggak ada anak, nggak ada istri, jadi saya sendiri gitu lah. Berangkat, sampai ke sana tuh kondisi jenazah ternyata keluarganya tuh sedang ada pesta akad nikah besok paginya. Oke. Berarti itu hari Senin pagi. Jadi itu malam ngumpul bang. Harusnya malam ngumpul itu malam kumpul keluarga, ya malam ceria dah. Namun malam duka buat almarhum. Kalau informasinya sih katanya masuk angin duduk, angin duduk. Jadi nggak ada sebab, penyakit dulu. Qadarullah begitu. Allah cabut nyawanya pas malam besok ketika dia jadi wali untuk anak putrinya, Allah cabut nyawanya. Terus konsultasi, Pak Amil gimana ya? Ini kira-kira untuk dimandikan jenazahnya malam hari ini atau besok? Terus di makamina kira-kira malam hari ini atau besok ya? Kondisi itu saya sampai di rumahnya 9:30 malam. Akhirnya saya sampaikan gini, karena besok udah ada banyak tamu undangan datang ke sini buat nyaksiin ijab kabul pernikahan, biar semuanya juga merasa tenang, senang, nggak ada kesedihan. Malam hari ini juga suruh petugas penggali makam bikin lubang kubur. Malam hari ini juga kita harus selesain, gitu bang. Kita mandiin 10:30 lah bang. Semandiin 10:30. Sebelum saya mandiin itu ada pesan dari istrinya almarhum. Saya sebut aja Mak Aji lah. Mak Aji. Kata anaknya nih yang laki saya dipanggil, Bang Amil, mak saya manggil gitu. Katanya, Mil, umumnya orang manggil gitu kalau petugas jenazah di wilayah saya. Itu gigi emas Kong Aji, nanti lu cabut ya, begitu. Gigi emas Kong Aji yang di mulutnya lu cabut. Oh iya Maji. Dah saya mandiin sebagaimana umumnya. Hati saya nggak biasanya malam hari itu bang, gerutu aja gerutu. Gak ikhlas. Ya Allah, saya merasa sekarang banyak pembelajaran bang. Itu yang nggak boleh sebagai petugas jenazah apapun kondisinya, nggak boleh tuh. Contoh buruk dari saya nih, nggak boleh buat teman-teman petugas jenazah. Saya gerutu bang, sampai sempat kayak gini nih di hati, kecil bang, kecil begini bang. Gara-gara eluh nih, aturannya gue udah rebahan, gue mau istirahat. Mati lagi gitu kira-kira. Kalau saya sadar ke belakang sekarang nih, ya Allah, saya merasa dosa banget. Gerutu nggak boleh bang, nggak boleh gerutu. Kalau engkau jadi petugas jenazah, ya jadi petugas jenazah yang konsisten, yang ikhlas. Nggak boleh tuh kayak saya tuh. Ya dulu mungkin saya belum totalitas banget bang. Ya namanya jenazah aki-aki bang, bentuknya kurang bagus gitu. Jadi mohon maaf nih, kayak kotorannya masih ada di situ, kotorannya. Terus apa ya? Ya selain ada bau yang istimewa dari tubuhnya, terus kotorannya masih nempel di situ. Makanya yang menjadi pembelajaran untuk kita nih, sebelum jenazah itu dimandiin bang, hendaknya nih keluarganya bang, itu jenazah dibersihin dulu tuh, dilap-lapin. Emang kenapa dilap-lapin gitu? Biar nggak timbul fitnah. Fitnah itu kalau orang gerendeng aja di hati bang, itu udah fitnah. Fitnah itu asumsi, omongan-omongan liar. Ini bau apa sih? Kenapa sih? Itu fitnah. Makanya ciptakan suasana rumah, suasana jenazah itu ya harum, ya enak dipandang. Hikmahnya di situ buat kita semua nih yang denger. Pada saat itu saya gerutu. Jadi mohon maaf tadi kotorannya masih di situ, di pampers.
ya. Terus ada aroma yang istimewa dari badannya. Istimewa tuh maksudnya nggak enak gitu bang. Saya tambah merasa di hati saya itu gerutu banget, gak ikhlas gitu, gak ikhlas buat waktu itu. Kalau ingat, ya Allah, astagfirullahaladzim, saya sadar banget gitu. Saya ngelihat bang, ada gigi emasnya, saya cuma copot. Kalau meninggalnya tempo dari sakaratul maut sampai dimandiinnya nggak lebih dari 3 jam itu belum, masih lentur bang, belum terlalu kaku. Jadi pada saat mulutnya saya buka, masih bisa kebuka. Dan giginya, gigi kuningnya, itu gigi taring sebelah kanannya itu, masih bisa dicopot. Dan itu emang masih proses bang. Intinya sih, jangan menyakitkan jenazah. Cuma cukup lama. Sabar. Saya sempat copotin bang. Sekarang agak buka bisa bang. Mulutnya belum kaku, jadi masih bisa diangkat. Dan malam hari itu saya mandiin sendiri bang. Jadi karena keluarganya itu lagi sibuk. Malam, kondisi malam itu tuh bang, ada yang lagi ngedekor. Terus ada yang lagi nerima tamu. Semuanya tuh kondisinya lagi nggak kondusif banget. Dan nggak biasanya malam hari itu saya mandiin sendiri bang. Biasanya namanya kita mandiin jenazah, itu paling nggak minimal ahli warisnya, keluarganya nemenin, ada di situ. Itu saya ditinggal sendiri. Kecuali pada saat saya ngangkat gitu tuh, diangkat ya, udah, saya tinggal. Jadi pada saat malam hari itu, saya ngeliat kondisi gigi emasnya ada. Cuma saya copot-copot begitu, agak lama, abang makan waktu. Udah bismillah aja, istilahnya begitu. Udah, amanah tadi Mak Haji, saya kagak turutin. Amanah selesai. Nah, dibawa lagi buat dikapanin. Ya, habis dikapanin juga dari keluarga ahli warisnya, karena kondisinya mendesak dan harus segera malam hari itu bang. Semuanya tuh panik. Buru-buru. Nggak nanya lagi, udah dicopot apa belum. Semuanya serba panik. Udah perkiraan tuh 11:30. Kita makamin. Intinya jam 00:15 lah saya diantri sampai rumah. Kelar. Di rumah sambil nunggu ngantuk, itu ada perasaan gondoknya luar biasa bang. Salah satu yang menyebabkan saya gondok dari kisah itu semua, dari alur dari pertama itu, sebetulnya nggak bagus ini bang. Itu menjadi pembelajaran buat saya, nggak boleh begitu buat saya nih bang. Ada perasaan nggak ikhlas pada saat saya mandi jenazah. Kenapa? Keluarga musibah itu, keluarga almarhum, bilangnya mohon maaf ya untuk bayarannya gitu kira-kira. Besok begitu. Ya sebetulnya maklum bang. Sebetulnya maklum. Kenapa? Karena emang kondisinya lagi sibuk. Semuanya nggak fokus ke saya. Anehnya malam hari itu hati saya lagi kenapa gitu, beda banget. Turut menurut semuanya dari awal sampai akhir sampai rumah itu hati saya lagi nggak enak banget. Sampai masalah keuangan itu kok saya gerutu gitu bang. Padahal sebelum-sebelumnya dari tahun 2009 mau dibayar atau nanti nggak dibayar sama sekali, kita biasa. Bahkan saya mandi jenazah itu di salah satu rumah sakit di daerah Tangerang Kota bang. Itu jam 2 sendiri bang. Dan kita nanganin di rumah sakit itu sendiri bang. Nggak ada berdua. Kita sendiri itu. Paling kalau ada keluarga almarhum, kita dibantuin. Dibantuin juga boleh ngangkat. Angkat, ngangkut, udah sendiri. Biasa aja. Bahkan bayaran juga nanti seminggu. Kalau dari rumah sakit gitu. Tapi intinya malam hari itu ada pembelajaran buat saya. Sampai saya merasa gondok banget. Dah, sambil nunggu ngantuk. Kan biasanya saya kalau habis mandi jenazah itu, habis makamin jenazah itu, saya ganti pakaian bang. Saking gondoknya, saya nggak ganti pakaian, saya nggak mandi. Nah, sambil nunggu ngantuk, saya minum teh panas anget sambil ngerokok. Nggak sampai 10 menit, rumah saya ada yang ngetok pintu dan temponya datar. Tok, 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 tok. Yang ada di benak saya RT, RW. Nggak ada pikiran lain. Pasti ada penting nih, pasti ada urusan warga. Gondok lagi saya tuh bang. Apalagi sini si RT. Begitu tuh. Udah saya buka pintu, nggak ada. Tambah kesel lagi saya tuh.
Perasaan saya gini, ini siapa sih? Bercanda. Kiri kanan nggak ada, saya tutup. Tapi pada saat saya tutup pintu, pala saya gede berinding, Bang. Padahal tuh hati saya lagi nggak nyaman. Pala saya gede berinding. Jadi hatinya gondok, tapi saya berinding sambil duduk. Nggak sampai 5 menit, kipas mati, Bang. Kipas angin saya mati, kan tambah gondok banget. Saya coba colok-colokin begini. Nggak bisa juga, saya pindahin, mati. Saya nggak tahu itu matinya mati, memang bener mati, rusak maksudnya, atau ada faktor lain. Tapi yang jelas malam hari itu nggak bisa hidup, nggak bisa nyala gitu. Besok harinya nyala. Itu kipas angin. Sababia aja kali, Bang. Dah, karena kondisinya panas, saya tidur di depan, Bang, depan rumah. Intinya saya tidur, saya bangun kesiangan. Itu hari Senin. Harusnya saya berangkat kerja itu jam 6:30 kurang. Saya bangun hari itu jam 7 kurang 15, Bang. Jam 7 kurang 15, saya harus sholat subuh, nggak mandi, langsung bergegas berangkat kerja. Kondisinya waktu itu mendung, hujannya paling 1-2 lah. Masih bisa ngendarai, nggak harus pakai jas hujan. Tapi saya buru-buru, terus lewat akses-akses potong jalan, menghindari macet, Bang. Karena kalau ke Kembangan Jakarta Barat itu kalau udah hampir jam 7 macetnya luar biasa, belum di Joglonya, Bang, dan seterusnya. Jadi ada akses-akses yang saya cari jalur alternatif lewat perumahan. Ada jalur alternatif, terus tutup sama portal. Terus cari alternatif lagi, ketutup portal. Sampai akhirnya saya ke suatu tempat yang asing buat saya, belum ada di situ. Saya belum nggak tahu jalan gitu. Mungkin kayak kesasar gitulah. Udah tahu-tahu hujan lebat tuh, Bang. Kalau tadi kan kondisinya masih mendung, hujan rintik. Tahu-tahu hujan lebat, refleks spontan. Saya neduh di rumah kosong. Ya layak sih rumah kosong ya, ada di perumahan gitu. Dan itu spontan aja refleks. Saya masuk, masih kondisi rumah kosongnya juga jendelanya pecah gitu, jadi bisa masuk dan kotor. Saya masuk ke dalam karena di depan itu masih tampias air hujan angin. Saya masuk ke dalam sambil saya minum rokok, sambil saya ngerokok gitu. Perkiraan 10 menit lah, Bang. 10 menit saya duduk sambil ngerokok, sambil main HP gitu. Entah saya mimpi apa, entah saya masuk ke dimensi lain. Dibilang mimpi, iya, tapi ini banyak hal positif, hikmah yang saya dapat dari ketika saya bermimpi pada saat itu. Jadi mimpi saya berada di dimensi lain, kira-kira kondisinya itu seperti kerajaan atau kehidupan masa lampau Majapahit, Bang. Yang kehidupannya keraton. Saya ditemanin sama sosok putih, kemudian dibawa, diperkenalkan, tapi saya lupa lah. Diperkenalkan gitu, ini kayak gitu-gitu tuh, Bang. Saya lupa apa yang dikenalin. Kemudian saya lihat juga orang kayak latihan berkuda, latihan memanah, aktivitas bercocok tanam. Kehidupan masa kerajaan masa lalu lah, kayak gitu. Terus singkat dari mimpi saya itu, saya dimandiin di sebuah kobak, Bang. Kobakan. Wadah air. Terus saya dimandiin tuh. Terus saya dikasih air. Dia nggak pesan apa-apa, cuma dimandiin sama aki-aki yang bersosok putih tadi itu, berjubah putih. Mandiin, terus saya minum. Terus ayo, kata dia, kita sholat ke masjid. Nah, ketika azan berkumandang, saya baru sadar ternyata tadi mimpi gitu. Tapi saya berpikir saya kayak seolah masuk ke dimensi lain. Dan saya sadar, ternyata pas saya lihat, wah, waktu azan jam 12:10. Terus HP saya masih begini, Bang. Berarti berapa jam saya tidur tuh, Bang? Kepala saya nggak jatuh ke
bawah lantai, tapi kondisi saya kondisi sandaran gitu. Handphone masih ada di dua tangan. Saya lihat pimpinan saya telepon, teman-teman telepon gitu. Karena udah jam 12 lewat, akhirnya saya izin nggak masuk kerja, saya pulang. Kondisi saya sampai rumah itu meriang, nggak enak badan bang, mungkin masuk angin. Terus saya tidur, istirahat. Setelah sholat asar, saya istirahat lagi, saya makan. Perkiraan jam 6 kurang 10 menit atau maghrib kira-kira sebelum 10 menit. Saya ngeliat ada sosok yang tadi saya mimpiin bang, sosok jubah putih. Dia berdiri aja di salah satu sudut rumah saya. Tempat tidur saya itu kan bang, bukannya kamar, jadi ruang tamu yang saya kasih kasur. Saya ngeliat sosok itu berdiri, nggak ada kata apa-apa, terus sorot pandangannya ke depan aja, stuck gitu. Ya udah, karena memang badan saya nggak enak buat ngangkat kaki ke dapur atau kamar mandi buat wudhu aja, perasaan nggak enak, perasaan takut ada. Udah saya berzikir aja waktu itu, berzikir, azan berkumandang, dianya masih ada, saya lihat gitu, masih ada. Perkiraan 10 menit setelah azan maghrib itu selesai, saya lihat lagi, sosok itu udah nggak ada. Akhirnya saya wudhu buat sholat maghrib. Pas balik arah ke tempat tidur saya buat ngambil sejadah, saya lihat sosok tadi yang berdiri di situ, dia ninggalin Kamboja bang, bunga Kamboja. Terus hari kedua sama, saya sakit, menjelang maghrib ada sosok yang menyerupai juga. Selesai pergi gitu setelah maghrib, meninggalkan kembang Kamboja dan posisinya di sampingnya. Jadi hari yang pertama ninggalin Kamboja itu masih tetap di situ. Saya nggak pegang. Hari kedua datang lagi, ninggalin Kamboja, posisinya di situ. Karena badan saya belum ada perkembangan sehat, hari ketiganya perkiraan jam 5 dah, saya berangkat ke klinik. Posisi klinik itu dari rumah saya ya 600 meter lah. Menjelang maghrib pulang, saya dengar gemuruh, ada suara berkuda aja bang di kuping saya. Suara gemuruh berkuda. Ini di mana gitu ya? Kok ada gemuruh kuda gitu? Suara gemuruh kuda, kira-kira ada 10 kuda lah gitu. Tahu-tahu sosok gemuruh kuda itu adanya di atas, dan saya lihat itu pakaiannya putih-putih bang, kayak sosok mungkin apa ya, pejuang-pejuang muslim lah kayak gitu, pakai sorban, terus pakai imamah. Tapi itu jauh di atas bang, kelihatan jelas, tapi buat suaranya di kuping saya denger banget. Saya lihat begitu, dan itu menjelang maghrib tuh bang, menjelang maghrib tuh, ketika azan berkumandang, saya lihat sosok itu di atas. Terus sampai saya pulang ke rumah, suara itu masih ada. Terus saya lihat di atas masih ada. Perkiraan 10 meter, berarti 10 meter sebelum rumah saya, suara berhenti, sosok berkuda yang di atas saya itu udah nggak ada. Udah hilang. Udah nggak ada. Udah saya masuk ke rumah, ke pintu, saya ke kamar, maksudnya sekalian buka jaket, terus mau naruh obat, itu saya masuk ke ruang tamu yang ada kasur saya. Itu saya kaget, ada kira-kira ada belasan abang, belasan kembang Kamboja berhampar di kasur saya. Dan kondisi saya di rumah sendiri bang tuh. Istilah takut ada, tapi harus kemana saya harus takutnya gitu. Apalagi saya petugas jenazah. Jadi kalau saya curhat atau saya teriak ada hantu gitu, malu gitu. Gimana sih gitu. Jadi ya udah, saya nikmatin aja. Dah. Saya ke kamar mandi buat wudhu. Saya baru sadar bang, itu kan tumpukan pakaian kotor saya tuh yang habis mandi jenazah tuh bang. Berarti dari malam Senin tuh bang, kokoh begitu, sama celana panjang sama sarung kan saya tumpuk tuh bang. Nggak saya campurin sama pakaian yang ada di mesin cuci. Saya baru kaget, gitu, inget tumpukan pakaian saya yang di bak itu ternyata ada kembangnya juga bang. Itu 7 rupa. Di dalam itu udah layu.
Berarti dari 3 hari yang lalu itu udah ada. Cuman saya nggak konsen. Terus saya pikir begini, apa kemarin waktu makamin jenazah gue bawa ini ya kembang 7 rupa gitu. Kondisinya itu kondisi udah layu bang, yang udah benyek. Berarti perkiraan 3 hari yang lalu. Tuh di atas bak itu belum saya cuci. Saya wudu, sholat maghrib, selesai. Akhirnya saya telepon ponakan saya. Saya panggil namanya Dean jemput engkong. Karena kebetulan bapak saya emang tukang nyembur juga bang di kampung. Orang bisa. Udah, terus dijemput sama ponakan saya. Laporan lagi tuh ponakan. Om, kata engkong ntar tanggung habis Isya. Ntar engkong kesini. Gitu. Ya udah. Jam 7:30 lewat. Bapak saya ke rumah saya bang. Tuh. Terus yang namanya petinggi gitu kan, bapak saya istilahnya gitu, ke rumah. Jadi anak-anaknya juga ikut ke rumah. Gitu. Tuh abang-abang saya anak bungsu bang dari berenam saudara. Jadi ada 3 kakak saya tuh main nengok sakit. Nah, gue baru tahu kalau lu sakit. Kenapa diem aja, kata kakak saya. Emang apa sakit lu? Masuk angin kali gitu. Ya nggak terlalu ngomong vulgar banget. Terus dia nanya lagi, Babe nanya lagi, lu kenapa sakit bisa begini? Mungkin Babe bisa baca kali. Masuk angin doang kali Be tadi ini, belum dikerokin gitu. Babe duduk akhirnya tuh dari berdiri. Babe saya betawinya kolot banget. Segalak orangnya. Almarhum, almarhumlah. Duduk akhirnya dipegang tuh saya tuh. Kondisi saya duduk begitu tuh bang tuh. Maksudnya tiduran cuma bantalnya numpuk. Jadi dia duduk sambil megangin paha saya. Emang apa? Begitu. Jadi mempertegas. Jangan bohongin diri mungkin gitu. Saya cerita kemarin Be. Waktu malam Senin saya mandi jenazah. Orang kampung sebelah begitu. Saya nggak sebut bang. Almarhum Bang Anu begitu. Oh iya gue tahu. Gue sempet nggak nyelayat, cuma tahlilan datang gitu. Terus ya pada saat saya mandiin Be, ada amanah dari Mak Haji, gigi emasnya saya kagak cabut, nggak copot begitu. Terus sekarang saya ngerasain banyak aneh nih, saya ceritainnya kayak tadi begitu. Bapak saya malah lama marah bang. Bapak saya marah. Ya marah tuh ekspresi aja sih, beda bisa saya lihat gitu. Lu emang kagak tahu Bang Haji sebutnya begitu dah. Kong Haji. Lu nggak tahu emang Kong Haji itu dia majawara dulunya, orang punya nama. Orang apa-apa juga kalau biar anu mintanya ke situ, silaturahminya. Orang pada sakit apa juga berobatnya di situ. Istilah nyemburnya. Lalu berani-beraninya sampai amanah dari Mak Haji lu kagak jalanin. Capek banget Be kemarin habis dari puncak disuruh mandi. Hati saya gerutu aja. Terus pas saya copotin, susah. Ibarin aja daripada nyakitin dia. Jadi maksudnya saya pembenaran diri. Itu kan nggak tahu ceritanya itu gigi emas ada sesuatunya. Ya terus ya jadi banyak yang aneh-aneh aja Be. Saya cerita deh tuh hari pertama sampai hari ketiga. Nah, yang namanya kita ngumpul begitu, kakak saya nih empok mungkin prihatin sama kondisi rumah saya, ya nyapu. Pada dia nyapu, dia lihat ini ada kembang tuh 2 tuh yang di pojokan. Ya dimasuki, dia nanya empok, ini kembang apa? Nah akhirnya saya panjang dah tuh cerita. Sama yang kembang tadi di kasur saya tuh kan saya pinggirin tuh bang, sapi di pinggir doang gitu. Cerita saya jadinya tuh salah satu kembang itu Be, yang sosok tadi saya ceritain bentuknya begini. Kalau dia pergi tuh Be habis maghrib dia nyesain Kamboja ini nih Be. Ya udah lu ada kain kapan kata Babe itu. Ada Be. Si empok saya ini sebut dah. Lu bikin kantong konjen. Baba saya nyuruh ke empok saya nih. Jadi bikin dimasuki tuh bang yang tadi tuh.
kembang kamunya tuh bakal untuk konjen begitu tuh. Dari bahan. Lu taruh di lemari, jangan lu buka. Nanti 30 hari gua kemari, kata Babeh begitu. Dah selama itu Babeh datang ke 30 hari, kanian-kanian kayak tadi sih nggak ada, Bang. Cuma istimewanya rumah saya nih itu banyak yang bersihin, Bang. Tapi temporer, nggak setiap hari. Kadang seminggu sekali. Kan saya bisa baca nih. Saya mau kerja pagi nih, Bang. Apa bekas kopi. Apalagi rumah saya alhamdulillah banyak tamu gitu, Bang. Tamu depan rumah, tamu di dalam. Itu bekas-bekas gelas kopi, Bang. Atau makanan snack gitu. Kondisinya rapi, dicuciin sih nggak, Bang. Piring atau gelasnya nggak dicuciin. Cuman posisinya bisa bergeser ke wastafel tuh. Oke, udah ada yang rapi. Iya. Kalau dalam rumah saya itu kan mejanya luas tuh, Bang. Meja makan. Itu kalau misalkan saya habis ngopi apa tuh kan masih berantakan. Itu rapi kayak orang ada yang ngelap. Bahkan kadang saya kalau buru-buru tuh ada sarung, ada koko. Itu gantung di sofa begitu. Itu bisa sampai kelipet, bahkan sampai bisa kecantol. Kalau nyapu bersih nggak, cuma rapi yang bentuknya gitu, Bang. Nggak nyapu atau ngepel, bukan. Saya sih berharap sampai. Dan itu sampai sekarang, Bang. Sampai sekarang. Bersih begitu sampai sekarang. Jadi sekarang pulang nih, rumah bersih, paham. Dan pada saat pada saat 30 hari setelah itu, Babe ke rumah lihat. Karena kan nggak, saya lihat tuh, Bang, selama 30 hari. Babe lihat begitu, Kamboja itu berubah jadi keris, bukan keris. Bentuknya kayak tombak kecil, Bang. Berubah jadi keris, kayak tombak kayak gitu? Tombak, Bang. Segini lah, megangnya segini. Oh, kecil segini ya? Iya, dulu sih waktu Babe masih ada, Babe yang megang. Almarhum udah meninggal, saya yang megang. Tidak, akhirnya saya sempat disuruh sama Babe buat minta maaf ke rumah Engkong Haji A sama kakak saya nih. Udah saya ceritain apa adanya kronologisnya. Pada saat saya cerita, Mak Haji sempat marah, Bang. Tapi saya pembenaran aja, Mak Haji, bukan saya kagak copot. Saya datang kemari pertama silaturahmi amanah Babe. Babe mohon maaf nggak bisa tahlilan. Yang kedua nih, mohon maaf Mak Haji, amanah Mak Haji buat nyopotin gigi emasnya saya nggak laksanain. Sempet deh geram, Bang, maksudnya marah gitu. Terus dia cerita, emang lu kenapa gak copotin, Tong? Kata dia begitu. Maji, copotin susah, takut nyisa jenazah. Lu tahu nggak? Itu pusaka dari zaman engkong buyut gua. Itu, Bang, ternyata itu pusaka. Oke. Emas yang memang dari leluhurnya, Bang. Dan ketika si almarhum Kong Haji A meninggal nih, dia dicopot, dia bisa digenerasiin anak turunannya. Itu yang geram banget di situ, Bang. Ya saya tetap berdalih, Bang. Maji, saya copotin susah, Maji. Ya karena lama-lama dia sadar juga sih, maksudnya sadar tuh begini, dia nauin, kondisinya udah malam, kondisinya emang sebenarnya pada sibuk, nggak konsen ke situ, nggak ada yang bantuin saya. Akhirnya nauin juga begitu. Padahal emang kondisi saya lagi empet banget, Bang. Nggak pengen maksimal sebetulnya bisa. Itu pelajaran buat saya, kehati-hatian ke depan, ya Allah. Saya minta ampun sama Allah tuh, Bang. Amanah yang nggak saya laksanain, ternyata gigi emas itu mungkin pusaka luhur yang perlu dijaga, yang perlu dilasiri. Iya. Entah bahasanya wapak atau apa, cuma itu pusaka berbentuk gigi emas yang harus bercopot yang untuk diamankan sampai anak cicit-cucutnya. Ya, akhirnya nggak ada masalah. Saya silaturahmi ke rumah Mak Haji, ke rumah duka. Terus hal positif yang bisa saya ambil dari itu, Bang, sampai sekarang, Bang, dari kejadian itu 2018, 19, 2000, 2001 sampai sekarang, itu se ekstrim banget, Bang, buat ngelihat makhluk gaib. Anak saya sama begitu, Bang, yang masih bayi dulu, ketutup itu usia 4 tahun. Sama, anak saya lebih ekstrim, itu bisa sampai komunikasi.
Bahkan tidurnya pernah dipindahin bang. Anak saya tuh, itu bayi bang. Akhirnya kekinian gitu. Udah bisa di volume bang. Jadi kalau saya minta atau saya niat nih gue pengen lihat. Tuh lihat. Kalau sekarang nggak. Maksudnya kalau saya pengen lihat kebuka. Kalau nggak pengen niat nggak. Gitu. Kalau dulu ya ekstrim aja gitu, kita lihat ada gitu. Capek bang, nggak enak. Mul-mul di perut gitu. Ya alhamdulillah hikmah dari kejadian itu, selain memang saya dapat keistimewaan peka sama kegaiban, alhamdulillah bisa berbagi manfaat untuk masyarakat itu. Ya kiranya begini bang, kalau ada orang kesurupan saya bisa bantu. Ada orang sakit-sakit yang mungkin kayaknya kena guna-guna atau tanda atau apa gitu bang, saya bisa bantu. Atau hal-hal lainnya gitu di masyarakat. Karena memang saya berpikir begini bang, saya pengen ngebantu masyarakat saya nih. Jangan sampai masyarakat kampung saya ini dibodohi sama urusan, mohon maaf nih, mistis atau keperdukunan. Jadi saya yang paham, ya saya bantu dulu dah. Kecuali kalau saya nggak bisa, silakan ke orang luar gitu. Ya alhamdulillah pernah dulu ada impian begitu, Allah amanahin itu. Gitu sampai sekarang alhamdulillah. Saya bahkan semalam bang, semalam tangga saya begitu. Jadi udah sakit 3 bulan. Terus saya dikasih fotonya, ada pengurus RT datang, Mil lihat dah, ini warga kita ada yang sakit tuh, lihat. Gitu kan. Jadi saya sampaikan apa adanya. Ini sakitnya nggak wajar. Diserangnya ini bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Saya bilang begitu. Terus sampai 3 bulan sakit ini, upaya dari keluarga apa? Ya selama ini medis aja. Bahkan setiap berobat di rumah sakit, diagnosanya berubah-ubah. Ya ntar saya ke sono. Begitu. Dan alhamdulillah bisa berbagi manfaat atas kisah hikmah yang saya alami itu bang. Benar-benar. Jadi di balik kejadian itu udah ada ininya lah ya, hikmahnya yang bisa kita ambil bang ya. Oke. Nah bang, saya mau nanya nih bang, yang tadi cerita pertama nih bang, yang ibaratnya si almarhum datang minta dimandiin. Nah itu kan bukan si ini ya, bukan keluarganya berarti ya, si almarhum sendiri kan? Almarhum sendiri yang datang. Nah tapi menurut keterangan keluarganya, ini nggak bang, siapa yang manggil abang gitu? Kok abang bisa tahu gitu, datang gitu? Iya, saya sih nggak sampai nelusurin ke situ ya bang. Mungkin dari, kan begini bang, kalau di perumahan itu bang, sistemnya. Ini pengalaman nih yang akhirnya menjawab pertanyaan abang. Jadi ada yang memanggil petugas jenazah itu satpamnya, ada pengurus RT. Jadi pernah saya mandiin salah satu pejabat kepolisian bang. Itu ambulan atau tugas mandi jenazah itu 3 bang. Datang semua. Iya. Misalnya saya ditanya gitu kan, saya datang nih. Siapa yang ngabarin ya? Petugas keamanan. Tuh kayak gitu bang. Terus saya tanya, itu panggil dia? Iya. Siapa yang panggil? Keluarga apa? Almarhum. Terus ini siapa yang ngabarin? Ini saudara almarhum. Begitu bang kalau di itu. Jadi beda-beda ya. Jadi maksudnya kalau di perumahan itu dia nggak berpikir nih siapa, yang penting jadi kayaknya udah deh belum, udah besok gitu. Entah siapa-siapanya saya sampai sekarang belum tahu. Berarti belum tahu nih yang belum tahu saya datang gitu. Iya, cuma biasanya secara umum tadi kayak gitu bang kalau di perumahan. Oke. Tapi menurut penglihatan abang kan si almarhum nih yang datang ya, dan mukanya mirip sama yang dimandiin kan. Nah kalau yang duduk itu, yang pas di ruang makan sama juga mirip. 70% saya lihatnya menyerupai bang. Cuma kondisi dia duduk aja begini bang. Iya. Cuma karena orang perumahan bang, bukan orang kampung. Saya kalau orang kampung mungkin nanyanya kepo bang. Kalau orang perumahan kan kita agak ini gitu bang. Nanyanya juga apa ya, hati-hati. Cuma nanya begitu aja itu saya nanya. Almarhum kembar ya? Oh enggak. Terus dia nggak balas tiktokan gini. Kenapa emang? Enggak. Udah jawab enggak gitu. Nggak ada feedback komunikasinya. Ya udah. Gitu. Kan kita nggak enak juga kalau cerita gitu. Kecuali orang yang kita keluarga almarhumnya kenal, mungkin kita bisa kepo lah. Udah gitu akhirnya sampai sekarang masih tanda tanya tuh bang. Bahkan siapa yang datang kita nggak tahu itu. Ya. Oke. Nah untuk cerita abang yang kedua nih berarti kan mandiin
kalau kita bisa bilang mah itu kayak tokoh setempat mungkin Bang ya. Iya, tapi kampung beda Bang. Beda kampung. Ya. Karena saya nggak tahu juga tuh Bang. Oke. Nggak kenal juga maksudnya. Nggak kenal saya. Oke, tapi istilahnya apa? Orang pada tahunya dia inilah yang orang bisa juga. Iya. Nah, berarti kan itu maksudnya diamanatin buat nyabut gigi emasnya. Sebelumnya si Bu Hajinya ini ngasih tahu nggak sih kenapa harus dicabut, dan kalau nggak dicabut gini loh. Enggak ada omongan apa-apa. Cuman bilang gitu aja, Mil, cabut ya gigi engkong lu. Udah gitu. Lagi juga kan saya nih secara ada begitu, nggak bakal nanya emang apa Nek. Nggak juga kan begitu Bang. Ya udah iya gitu. Cuman entah kenapa kondisinya malam hari itu saya lagi bad mood lah ya. Bad mood banget Bang. Nggak biasanya itu. Oke. Padahal dari 2009 Bang ke tahun 2018 kan pengalaman saya matang Bang. Matang 2009 sampai 2018 akhir. Gitu, bukan pemula namanya. Udah pengalaman. Itu pengalaman. Cuman emang lagi hati lagi nggak enak. Iya, nggak tahu apa-apa. Lagi capek gitu. Mungkin ya. Enak aja mungkin kayak pejamnya capek. Lagi capek, ditambah ada tugas tiba-tiba mendadak. Akhirnya jadilah pikiran-pikiran yang nggak enak lah ibaratnya Bang ya. Oke. Tapi Bang, Abang sempat ini nggak sih, maksudnya disamperin ya sama si sosok almarhum kakek-kakek yang tadi almarhum ini? Sampai sekarang sih belum. Tapi kalau datang nih Bang, ke rumah sering. Oh, datang gimana tuh? Datang duduk, makanya ada salah satu sofa saya. Itu saya kalau ada tamu, orang jarang bawaannya duduk di situ Bang. Dan itu sofa bawaannya saya sendiri nggak mau duduk, bukan karena takut. Bawaannya nggak tahu, itu sofa jarang aja orang duduk. Dan memang malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Bang, sosok itu sering duduk. Udah begitu. Sering datang? Iya. Kalau sekarang saya kontrol Bang. Kontrol untuk kebukanya mata batin. Jadi saya taunya ngelihatnya pakai batin Bang, bukan pakai zohir. Datang nih tahu sosoknya apa, ini ngelihat. Kalau dulu saya ekstrim langsung mata Bang. Nggak enak, capek. Oh, ada yang datang nih. Dari jarak jauh aja saya udah tahu nih, sinyal saya udah langsung. Tamu datang. Oh dia, ya udah. Dan sosok-sosok tua itu bukan satu aja sih Bang. Makanya mungkin dari leluhur keluarga besar saya mungkin gitu, dan sosok itu juga mungkin. Iya. Oh. Nah, tapi berarti pas hari itu juga dimakamin ya Bang, malam itu juga? Malam hari itu juga dimakamin. Itu yang makamin Abang atau beda orang lagi Bang? Saya ikut. Tapi maksudnya bukan yang proses ini nih ya, di liangnya ya? Ya, biasanya saya kalau mandi jenazah tuh Bang. Dari mandiin, nyolatin, sampai nguburin Bang. Karena memang pahalanya itu besar tuh Bang. Seperti dua gunung Uhud. Pahalanya luar biasa. Makanya saya bela-belain banget sampai selesai gitu pulang. Berarti sampai hampir subuh Bang ya? Selesai sih jam 11:30. Oh, 11:30. Iya. Nah, itu dia tadi cerita dari Bang Amil nih. Mungkin Bang Amil ada yang pengen disampaikan nih Bang ke penonton Kisah Tengah Malam? Jadi buat sahabat-sahabat yang memiliki profesi yang sama, bahwasanya pekerjaan memandikan jenazah itu adalah salah satu profesi yang mulia, yang mana tidak semua orang berani dan memiliki mental yang kuat. Salah satu mental yang kuat itu adalah ketika kita berhadapan kepada jenazah, dan jenazah itu memiliki keistimewaan atau keunikan, yang mana pembelajaran dari kisah saya ini cukup menjadi pembelajaran untuk saya, bukan untuk menyampaikan keburukan kepada keluarga almarhum, tapi saya menyampaikan mudah-mudahan sahabat-sahabat yang memiliki profesi yang sama tidak melakukan keburukan apa pengalaman yang pernah saya lakukan. Kalau memang tidak ingin memandikan jenazah, lebih baik orang lain. Jangan sampai ada perasaan gerutu, nggak ikhlas, atau asal. Yang kedua, selanjutnya untuk sahabat-sahabat yang memiliki profesi yang sama, hendaknya dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Belajar kematian adalah ciri orang-orang yang cerdas.
Oke, itu mungkin tadi cerita pengalamannya Bang Amil ya Bang ya. Ya, insyaallah. Mungkin kita buang yang jeleknya, kita ambil yang baik-baiknya ya Bang ya, sisi baiknya. Dan tadi yang seperti disampaikan sama Bang Amil nih, untuk pegawai yang menjadi pemandi jenazah atau yang tukang gali kubur ya Bang ya, itu emang harus ikhlas ya Bang ya. Ikhlas. Harus ngerjain, harus ikhlas ya. Mungkin kalau hati lagi nggak enak, mungkin serahin aja lah sama yang lain ya. Daripada ujung-ujungnya ada hal yang nggak diinginkan ya Bang ya. Gitu. Oke, itu dia tadi cerita dari Bang Amil untuk malam kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Amil. Sama-sama. Udah berbagi kisahnya yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing, gue mau ngingetin nih buat kalian yang pengen bercerita juga nih, seperti Bang Amil di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Amil juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.